Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silma Hiliatul Umma Asli dengan NIRM 1207.24.0080 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan membahas model pendidikan ideal Indonesia melalui perbandingan sistem pendidikan dunia dan negara Muslim. Tujuan video ini adalah untuk menganalisis perbedaan sistem pendidikan, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya, melihat dampaknya, dan menyusun model pendidikan ideal yang relevan bagi Indonesia. Membandingkan sistem pendidikan menjadi penting karena setiap negara memiliki praktik terbaik yang dapat dijadikan inspirasi. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti mutu pendidikan yang belum merata, literasi rendah, kompetensi guru yang bervariasi, serta pengaruh globalisasi yang menuntut penguasaan teknologi dan keterampilan abad 21. Dengan mempelajari negara maju seperti Finlandia dan negara muslim modern seperti Malaysia, kita dapat menyusun model pendidikan yang menyatukan kekuatan barat, nilai Islam, dan kearifan lokal Indonesia. Pada bagian ini, saya akan membandingkan sistem pendidikan di Finlandia, Malaysia, dan Indonesia dilihat dari tujuan pendidikan, kurikulum, sistem evaluasi, nilai agama dan moral, serta peran guru dan peserta didik. Pertama, dari sisi tujuan pendidikan, Finlandia menekankan kesejahteraan siswa, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis. Malaysia berfokus pada pembentukan insan yang seimbang antara intelektual dan spiritual. Sementara Indonesia bertujuan membentuk manusia yang beriman, berakhlak, serta memiliki kompetensi sesuai nilai Pancasila. Kedua, dari aspek kurikulum, Finlandia menggunakan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual berbasis fenomena. Malaysia memiliki kurikulum yang lebih terstruktur dengan integrasi sains dan nilai Islam. Sedangkan Indonesia, melalui kurikulum merdeka, menekankan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Yang ketiga, sistem evaluasi. Finlandia lebih mengutamakan evaluasi formatif dan meminimalkan ujian nasional. Malaysia menerapkan penilaian berbasis sekolah dengan sebagian ujian nasional. Sedangkan Indonesia menggunakan asesmen nasional yang menitikberatkan pada literasi, numerasi, dan karakter. Keempat, nilai agama dan moral. Di Finlandia, pendidikan moral berbasis etika universal dan tanggung jawab sosial. Malaysia menjadikan agama Islam sebagai pondasi utama pendidikan. Sementara di Indonesia, pendidikan agama bersifat wajib dan penekanan pada moderasi beragama. Kelima, peran guru dan peserta didik. Di Finlandia, guru sangat profesional dan otonom, sementara siswa aktif dan mandiri. Di Malaysia, guru berperan sebagai pembimbing akademik sekaligus moral. Sedangkan di Indonesia, guru diharapkan menjadi fasilitator meskipun kualitasnya masih beragam. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa setiap sistem pendidikan memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berdampak langsung pada karakter, prestasi, dan moral peserta didik. Finlandia memiliki kelebihan pada profesionalisme guru, kurikulum yang fleksibel, dan pembelajaran yang humanis. Namun, minimnya kompetisi membuat sistem ini sulit diterapkan di negara lain. Dampaknya, peserta didik memiliki karakter mandiri dan kritis, prestasi sangat tinggi dalam literasi dan numerasi, serta moral berbasis tanggung jawab sosial. Malaysia unggul dalam integrasi ilmu modern dan pendidikan Islam dengan kebijakan yang relatif stabil. Kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap ujian. Dampaknya, karakter peserta didik religius dan disiplin, prestasi akademik stabil terutama di bidang STEM, serta moral terbentuk melalui pembiasaan nilai Islam. Indonesia memiliki keunggulan pada kekuatan nilai agama dan budaya lokal, serta kurikulum merdeka yang progresif. Namun, mutu pendidikan dan kualitas guru belum merata. Dampaknya, karakter peserta didik beragam, prestasi global masih relatif rendah, dan nilai moral kuat tetapi penerapannya belum konsisten. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan karakter, peningkatan kualitas guru, dan konsistensi kebijakan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap sistem pendidikan Finlandia,
Malaysia, dan Indonesia, saya merumuskan model pendidikan ideal untuk Indonesia, yaitu model pendidikan integratif berbasis tauhid, teknologi, dan komunitas. Model ini dirancang untuk menjawab tantangan global tanpa menghilangkan identitas keislaman dan kebangsaan Indonesia. Pondasi konseptual model. Pertama, tauhid dan akhlak menjadi pondasi utama dengan mengadopsi kekuatan pendidikan Islam di Malaysia yang menekankan pembentukan moral dan karakter religius. Kedua, humanisme dan kemandirian belajar diadaptasi dari Finlandia, di mana peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif dan guru diberi kepercayaan profesional. Ketiga, penguasaan teknologi dan literasi digital menjadi kebutuhan utama di era global agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Keempat, kearifan lokal Indonesia seperti gotong royong, sopan santun, dan toleransi tetap dipertahankan sebagai identitas bangsa. Struktur model pendidikan. Secara struktural, model ini menggunakan kurikulum integratif yang menggabungkan agama, sains, teknologi, literasi, dan proyek sosial. Guru diposisikan sebagai pendidik profesional yang dilatih dengan standar tinggi dan diberi otonomi. Finlandia. Evaluasi pembelajaran lebih menekankan penilaian formatif, seperti observasi dan proyek, dengan porsi lebih besar dibandingkan evaluasi sumatif. Proses pembelajaran berbasis proyek diarahkan untuk menghubungkan nilai Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, model ini menekankan ekosistem kolaboratif dengan melibatkan orang tua dan komunitas dalam membangun budaya belajar. Alasan model ini ideal untuk Indonesia. Model ini ideal karena mampu memadukan efektivitas pendidikan Barat, kekuatan moral pendidikan Islam, dan nilai lokal Indonesia. Model ini juga relevan dengan perkembangan teknologi, namun tetap menjaga jati diri bangsa. Selain itu, pendekatan ini lebih realistis dan aplikatif dibandingkan meniru satu sistem pendidikan negara secara utuh. Rekomendasi dan harapan. Yang pertama untuk madrasah. Integrasi teknologi perlu diperkuat agar pembelajaran agama tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, riset kecil dan project-based learning penting untuk melatih berpikir kritis peserta didik. Kedua, untuk sekolah umum. Pendidikan akhlak perlu disajikan secara kontekstual, tidak hanya teoritis. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas juga perlu ditingkatkan agar pendidikan karakter berjalan lebih nyata. Ketiga, untuk pesantren. Penguatan literasi digital, sains, dan kewirausahaan perlu dikembangkan tanpa meninggalkan kekuatan tradisi kitab kuning sebagai identitas utama pesantren. Terakhir, untuk masa depan pendidikan Indonesia, sistem pendidikan harus diarahkan secara holistik dengan menyeimbangkan aspek spiritual, intelektual, teknologi, dan moral, sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, moderat, dan berkarakter. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya melihat bahwa pendidikan yang ideal adalah yang mampu menyatukan iman, akhlak, ilmu, dan teknologi. Indonesia memiliki modal moral dan budaya yang kuat. Dengan mengadaptasi praktik terbaik dari Finlandia dan Malaysia, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih unggul dan manusiawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.